1. Jelaskan pengertian adab dalam Islam. Dalam Islam, adab merujuk pada perilaku etika atau tata krama yang harus dijalani oleh seorang muslim dalam setiap aspek kehidupannya. Adab mencakup sikap sopan, kesusilaan, serta tindakan yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama Islam. Adab tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia, muamalah, tetapi juga dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. 2. Jelaskan makna media sosial. Media sosial adalah platform atau teknologi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten atau informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio. Media sosial juga memungkinkan komunikasi dan interaksi langsung antara individu, kelompok, atau organisasi secara real-time atau melalui komentar, pesan, dan berbagai fitur lainnya. 3. Tuliskan dan jelaskan masing-masing media sosial. 1. Media sosial berbasis jejaring atau networking. Contoh Facebook. Platform ini digunakan untuk membangun jejaring sosial antara individu, kelompok, atau organisasi. Penggunaan dapat saling terhubung, berkomunikasi, serta berbagi informasi dan konten seperti status, foto, dan video. 2. Media sosial berbasis konten visual. Contohnya Instagram dan Pinterest. Platform ini fokus pada berbagi konten visual seperti gambar dan video. Pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek, mengedit dengan filter, serta mengikuti akun-akun lain untuk mendapatkan inspirasi atau hiburan. 3. Media sosial berbasis video, contohnya YouTube dan TikTok. Platform ini kemungkinan menggunakan untuk membuat, mengunggah, dan menonton video. 4. Media sosial berbasis microblogging, contohnya Twitter. Microblogging adalah jenis media sosial kemungkinan penggunaan untuk berbagi pesan singkat atau konten kecil. 5. Media sosial berbasis pesan instan, contohnya WhatsApp, Telegram. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan komunikasi pribadi atau kelompok melalui pesan panggilan suara atau video. 10 adab bermedia sosial menurut Islam. Yang pertama, niat yang baik, niat lillahi ta'ala. Sebaik aktivitas termasuk bermedia sosial, sebaiknya dimulai dengan niat yang baik. Misalnya untuk menyebarkan ilmu, kebaikan, atau mengajak kepada hal yang positif. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niat. 2. Jujur dan tidak menyebarkan informasi palsu, tabayyum. Islam melarang menyebarkan berita bohong atau fitnah. Sebelum menyebarkan informasi, harus memverifikasi kebenarannya. 3. Menghindari ghibah dan fitnah. Berbicara buruk tentang orang lain, ghibah atau menyebarkan fitnah di media sosial dilarang keras dalam Islam. 4. Menjaga kesopanan dalam berkomunikasi. Dalam bermedia sosial, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. 5. Tidak menyebarkan aib orang lain. Islam melarang membuka aib atau kesalahan orang lain. Jika kita mengetahui aib seseorang, sebaiknya kita tutupi dan mendoakan kebaikan bagi mereka, bukan menyebarkannya. 6. Menghindari debat yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW menganjurkan untuk meninggalkan perdebatan, terutama jika hanya menghasilkan permusuhan. 7. Memberi nasihat dengan cara yang baik, mau'idah hasanah. Jika ingin menasihati atau mengingatkan seseorang, lakukan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. 8. Menghormati privasi orang lain, tidak memata-matai atau mencari tahu hal-hal pribadi orang lain melalui media sosial. 9. Menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, atau ilmu yang bermanfaat. 10. Menghindari posting yang berlebihan, israf. Islam mengajarkan untuk bersikap sederhana dan tidak berlebihan. 10 manfaat adanya media sosial. Pertama, media komunikasi merupakan alat yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara real-time. Kedua, memperluas pertemanan. Media sosial dapat digunakan untuk bertemu dan berkenalan dengan orang baru, terutama melalui komunitas yang sesuai dengan minat. Ketiga, sumber informasi. Media sosial dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang mudah diakses. 4. Belajar. Media sosial dapat digunakan untuk belajar dengan mencari informasi, data, dan isu yang sedang hangat. 5. Penunjang bisnis. Media sosial dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan, melakukan pemasaran, dan meningkatkan penjualan. 6. Berbagi informasi. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi informasi dengan teman di dunia nyata maupun di dunia maya. 7. Bantuan bagi yang membutuhkan.
Media sosial dapat digunakan untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. 8. Meningkatkan keterlibatan siswa. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. 9. Mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Media sosial dapat digunakan untuk mempermudah pelanggan menyampaikan keluh kesahnya kepada pelaku bisnis. 10. Meningkatkan konversi penjualan. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan konversi penjualan melalui kampanye iklan yang ditargetkan. Menumbuhkan adab menggunakan media sosial yang positif. Menumbuhkan adab positif di media sosial. Panduan menuju interaksi yang bermakna. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kata, menawarkan platform untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun koneksi. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dapat terdampak negatif, termasuk perilaku tidak sopan, penyebaran informasi yang tidak benar, dan perundungan siber. Sebutkan contoh bermedia sosial yang beradab, santun, dan saling menghormati. 1. Diskusi tentang isu politik. 2. Interaksi di grup komunitas. 3. Berbagi konten. 4. Menanggapi kritik. 5. Menghormati privasi. Kesimpulan, bermedia sosial dengan adab, santun, dan saling menghormati membutuhkan kesadaran dan komitmen dari setiap pengguna. Kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa media sosial adalah platform untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dan perilaku kita berdampak pada orang lain. Dengan memperhatikan contoh-contoh di atas, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif dan bermakna. Contoh kasus atau artikel pelanggaran akibat menggunakan media sosial yang salah. Penipuan online. Pengguna media sosial menawarkan barang palsu, menipu korban dengan modus investasi bodong, atau mencuri data korban. Akibat kerugian materi, pencurian identitas, dan gangguan finansial. Pelaku dapat dijerat hukum dengan pasal UU ITE tentang penipuan dan tindak pidana komputer.